Welcome to Felix Chris Channel. Apa kabar? Baik-baik ya, semoga harapan yang bisa kita berikan ke orang di masa pandemi itu kan adalah semoga baik-baik saja, semoga sehat selalu. Pokoknya itu yang paling utama sekarang ya. Dan selain itu juga yang banyak terjadi di masa pandemi adalah orang banyak di rumah. Banyak waktu untuk membaca berita. Jadi kalau ada sesuatu hal yang muncul di berita akan lebih banyak orang yang komen gitu, langsung viral banget. Banyak hal juga yang terjadi beberapa minggu belakangan ini, termasuk kasus pelecehan yang terjadi di KPI. Sampai sekarang masih terus bergulir ceritanya, masih terus diawasi oleh seluruh netizen, ya kan? Kemudian yang sempat heboh juga kemarin itu Secret Number akhirnya tampil lagi, muncul di salah satu acara belum lama ini, ditunggu comeback-nya. Terus yang cukup heboh juga, yang kemarin tiba-tiba jebret viral aja, semua orang mengibarkan bendera merah putih di akun Twitter mereka, ngepost tentang semangat nasionalisme, macam-macam gitu. Nah, aku waktu itu juga tiba-tiba ngeliat, kenapa ya ini? Apakah aku melewatkan satu peringatan hari kebangsaan, hari besar, atau mungkin ada lagi yang juara di kompetisi internasional atau apa? Ternyata bukan. Nah, kalau misalnya kamu ketinggalan, kita bakal coba cari tahu nih sekarang, ada apa kira-kira, kenapa tiba-tiba semua orang rasanya gitu, termasuk para putri-putri Miss Indonesia tuh juga ikut ngepost sesuatu tentang negara Indonesia. Ternyata kisahnya adalah jadi Alkisah muncul satu video itu live dari salah satu Miss Supranasional yang berasal dari Thailand. Dia live Instagram, ya kan, biasa orang tulis komen segala macam, dia sambil makan, enjoy. Terus tiba-tiba ada suara muncul. Suaranya ternyata itu berkomentar yang nggak enak tentang Indonesia. Nah, habis itu langsung pada heboh nih. Itu kira-kira siapa yang berkomentar segala macam. Itu ternyata setelah diselidiki lebih lanjut, namanya netizen ya, cepet banget kalau mau cari informasi. Mungkin hitungan detik itu langsung ketahuan, ternyata si ini yang ngomong. Itu adalah Direktur Kreatif Miss Supranasional Andre Slay. Dia membuat satu komentar yang membuat sakit hati orang Indonesia. Kalau dari sisi si Miss Supranasional 2019, Antonia Porcil, itu juga akhirnya buka suara karena dia yang menjadi satu sosok yang ada ketika si Andre ini ngomong atau memberikan komentar nggak enak tentang Indonesia. Itu dia lagi live, tapi ternyata lewat Instagram story-nya, si Miss Supranasional Thailand ini bilang kalau dia menyesal. Dan walaupun dia bilang menyesal, tapi banyak juga komentar yang bilang, kamu menyesal tapi kenapa tidak melakukan apapun ketika ada komentar jelek tentang Indonesia waktu itu. Kan dia istilahnya Miss Supranasional kan harusnya nggak memihak ke negara apapun. Nah, ternyata si Antonia ini bilang kalau pas kejadian itu, dia tidak mau langsung reaktif. Kalau dilihat dari ekspresinya, begitu si Antonia ini dengar komentar nggak enak tadi itu, dia agak sedikit shock. Mukanya berubah, raut mukanya, tapi dia kayak udah langsung lanjutin lagi baca komentar segala macam. Mungkin dia di situ nggak mau terlalu reaktif ya, jadi dia seolah-olah oke lah, lanjut aja obrolan sebelumnya, ngomongin live Instagram segala macam. Dan kalau menurut Antonia sendiri, dia itu kaget karena katanya sih itu nggak kayak si Andre gitu. Si Andre ini sebelumnya memang bukan dia lah sampai bisa berkomentar jelek seperti itu. Terus setelah selesai live ini, katanya si Antonia langsung ngomong ke Andre gitu, dan dia bilang kalau dia nggak setuju dengan pernyataan si Andre yang memberikan komentar nggak enak tentang Indonesia. Nah, kalau kamu misalnya bertanya-tanya kira-kira komentar apa yang dilontarkan oleh Andre Slay ini, ternyata dia mengatakan ini dalam bahasa Inggris, "Oh, I'm so sick of this fucking Indonesian." Nah, itu maksudnya entah ceritanya gimana, mungkin dia jengkel bisa jadi sama satu orang atau dua orang waktu tentang Indonesia segala macam, jadi dia akhirnya melontarkan kata-kata itu. Tapi menurutku ya, sebagai seorang petinggi sebuah ajang Miss-Missan supranasional, direktur kreatif pula, harusnya sih omongnya dijaga ya. Kalaupun dia misalnya memang jengkel sama orang-orang tertentu segala macam, ya sebaiknya tidak berkomentar. Tapi setelah diselidiki lagi, katanya si Andre ini jengkel sama haters yang selalu muncul di Instagram segala macam. Apalagi kalau kita ngomongin tentang ajang pageant, ya kan? Itu kayak pageant lovers sebutannya, itu memang mungkin bisa dibilang militan kali ya, agresif, dan ya wajar kalau mau membela wakilnya masing-masing. Kalau pageant lover Indonesia pasti akan support
gila-gilaan untuk perwakilan Indonesia di ajang manapun, Miss Supranasional, Miss Universe, Miss Internasional, apapun. Dan begitu pula di negara-negara lain, pasti juga akan militan dan memberikan dukungan yang luar biasa ke perwakilannya masing-masing dari negaranya. Tapi mungkin juga ada yang berlebihan, ya kan, bikin hate speech atau bikin komentar buruk tentang misalnya Miss atau putri dari negara lain, juga itu pasti ada. Aku yakin sih nggak cuma Indonesia, pasti setiap negara juga punya orang-orang yang nggak mau lihat orang lain bahagia gitu, selalu memberikan komentar yang jelek. Nah, terus sebagai salah satu orang yang dipandang, maksudnya lagi di highlight di kasus ini, Antonia ini sebagai Miss Supranasional 2019, dia bilang, bikin satu pernyataan juga kalau dia itu mencintai dan menghargai Indonesia dan tidak ada alasan baginya untuk melawan atau menghina Indonesia. Pokoknya dia benar-benar menghormati penggemar dari Indonesia, menghormati juga Indonesia secara keseluruhan. Jadi memang ada alasan dia buat membenci atau istilahnya untuk melawan siapapun dari Indonesia. Akhirnya setelah mendapatkan banyak banget komentar pedas, termasuk juga aku lihat di timeline, akhirnya kepo kan ini. Jempolnya nggak bisa berhenti kepo gitu, dari akun-akun Instagram di story pada ngepost semua, ngata-ngatain segala macam gitu ya. Mungkin geram. Aku juga mungkin kalau misalnya itu aku ada di situasi yang sama, ada yang ngatain Indonesia atau mungkin as simple as ngejelekin teman sendiri gitu, kita pasti sebagai teman kan juga akan ikut marah. Sama gitu, banyak pageant lovers yang ngepost tulisan kayak boykot apa segala macam, kamu apatos, lalala segala macam. Memang banyak banget. Dan setelah banyak suara-suara nggak enak, komentar-komentar jelek di akun officialnya Miss Supranasional, kalau akunnya si Andre ini di block atau di private, jadi nggak bisa dikepoin. Akhirnya Andre itu mengakui kesalahannya dan minta maaf gitu. Tapi tetap nggak berhenti sampai di situ. Pageant lovers mungkin udah kadung pundung, dongkol, mutung kalau bahasa Jawanya. Jadi walaupun Andre udah minta maaf, dia minta maafnya lewat akun officialnya Miss Supranasional, orang-orang tetap nggak terima orang-orang Indonesia. Buat mereka, buat pageant lovers yang udah terlanjur sakit hati, itu merasa kalau mau minta maaf ya pakai akun pribadi, jangan mengatasnamakan dengan seinstitusi ini gitu. Karena kan yang ngomong kamu, mulut kamu gitu, bukan kamu berperan sebagai siapapun di ajang besar ini. Jadi kayak tetap nggak puas aja gitu. Aku yakin sampai sekarang juga pasti masih banyak pageant lovers yang jengkel setengah mati. Bahkan juga alumni-alumni Miss Supranasional pun juga banyak yang dari Indonesia berkomentar juga. Intinya kayak membela negaranya ketika tanda kutip dijelekkan. Termasuk juga Jihan yang kemarin sempat menang Best National Costume dari ajang Miss Supranasional 2021. Dia itu juga ikut istilahnya pasang badan. Dia akhirnya juga bilang kalau ya negaraku ketika dijelekkan, aku akan pasang badan dan membela gitu. Tapi dia tidak banyak membuat komentar di sosial media. Katanya si Jihan nih ngomong langsung ke Andre, mengungkapkan ketidaksukaannya atau mengungkapkan bahwa tindakan Andre itu nggak benar gitu. Janganlah kayak gitu segala macam. Ya sudah, sampai situ aja gitu kehebohan. Tapi kita tunggu aja, apakah ini nanti akan membuat pageant lovers dari Indonesia akhirnya malas lagi untuk mendukung ajang Miss Supranasional, atau itu udah nanti akhirnya hilang dan dimaafkan begitu saja. Kita tunggu update terbaru dari netizen Indonesia di sosial media masing-masing ya. Oke, sampai di situ. Jangan lupa untuk terus tetap update dengan berbagai informasi, karena kalau misalnya kamu masih punya banyak waktu di rumah, ya manfaatin aja. Perkaya diri kamu, jangan cuman duduk, nonton, segala macam, tapi juga gali informasi lain. Itu pasti banyak banget informasi yang bisa didapatkan selama kita beraktivitas di rumah saja. Ya, thank you. Jangan lupa klik subscribe dan like, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.